Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Ahlan wa sahlan di Ma'had Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudhatul Amin. Kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Amin mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Raudhatul Amin. Semoga pondok pesantren ini menjadi salah satu syiar agama Allah dalam meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah selesai melaksanakan proyek pembangunan pemakaman muslimin di Desa Gambah dalam Kecamatan Kandangan yang dipadukan dengan pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan yang pada saat itu direncanakan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan tahfizul Quran. Rencana ini digagas karena para penghafal Al-Quran yang mengisi kegiatan event kompetisi STQ atau MTQ baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi terus berkurang. Sehingga muncullah kekhawatiran akan kurangnya kader-kader yang mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada event tersebut. Kemudian rencana tersebut mulai direalisasikan pada pertengahan tahun 2012 dengan merekrut para hafiz Quran putra daerah yang diminta untuk mengelola pusat pelatihan dan pendidikan tahfizul Quran tersebut, serta merekrut santri melalui para camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengirimkan 2 orang santri masing-masing kecamatan sehingga berjumlah 22 orang santri yang segalanya pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendukung salah satu visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu menjadikan kabupaten yang religius agamis. Untuk itu, melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama LVTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibentuklah menjadi Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang diberi nama Raudhatul Amin sebagai tempat khusus belajar menghafal Al-Quran yang juga dibekali dengan ilmu penunjang untuk memahami isi kandungan Al-Quran, serta pendidikan formal dalam bentuk paket B dan C yang prosesnya pada tahap awal seleksi dan pendaftaran santri dimulai pada bulan April tahun 2012. Kemudian pembelajaran dimulai pada bulan Juli 2012 dan diresmikan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan yang saat itu dijabat oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i MSI pada tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadan 1430 Hijriah yang dihadiri oleh seluruh jajaran SKPD, para tokoh ulama dan masyarakat sebagai bentuk dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat Hulu Sungai Selatan dengan harapan akan lahir para penghafal Al-Quran di bumi Antaludin yang bersemarak sehingga akan tercipta nuansa religius agamis di kabupaten ini. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudhatul Amin yang sejak tahun 2012 dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dialihkan ke bagian Kesra Setda Hulu Sungai Selatan, terutama dalam hal pendanaan baik untuk makan dan minum santri serta biaya operasional. Kemudian pada awal tahun 2020 telah didaftarkan akta yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran Raudhatul Amin, maka pengelolaannya dijalankan bersama antara Pemda Hulu Sungai Selatan dengan YPG Raudhatul Amin hingga sekarang, dan alhamdulillah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mencetak generasi Qurani berprestasi dan mampu berkiprah di masyarakat seperti qori pengajian Al-Quran, muazzin sholat Jumat, imam tarawih, pengajian Quran untuk jenazah, peserta MTQ semua cabang lomba, dan lain-lain. Hal ini membuat minat masyarakat semakin tinggi yang terlihat dari semakin bertambahnya jumlah santri pada setiap tahun ajaran. Namun kapasitas asrama yang terbatas tidak bisa menampung sebanyak-banyaknya santri yang masuk, hanya mampu dibatasi kurang lebih sekitar 150 santri. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudhatul Amin yang sejak tahun 2012 dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dialihkan ke bagian Kesra Setda Hulu Sungai Selatan, terutama dalam hal pendanaan baik untuk makan dan minum santri serta biaya operasional. Kemudian pada awal tahun 2020 telah didaftarkan akta yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran Raudhatul Amin, maka
Pengelolaannya dijalankan bersama antara Pemda Hulu Sungai Selatan dengan YPG Raudatul Amin hingga sekarang, dan alhamdulillah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mencetak generasi Qurani berprestasi dan mampu berkiprah di masyarakat seperti qori pengajian Al-Quran, muazzin salat Jumat, imam tarawih, pengajian Quran untuk jenazah, peserta MTQ semua cabang lomba, dan lain-lain. Hal ini membuat minat masyarakat semakin tinggi yang terlihat dari semakin bertambahnya jumlah santri pada setiap tahun ajaran. Namun, kapasitas asrama yang terbatas tidak bisa menampung sebanyak-banyaknya santri yang masuk. Hanya mampu dibatasi kurang lebih sekitar 150 santri. Antusias seperti demikian tidak hanya dari kalangan santri laki-laki putra, namun juga ada keinginan masyarakat agar dibuka khusus untuk santri putri, karena masih kurangnya para penghafal Al-Quran dari kalangan muslimah, yang juga diharapkan selain memiliki bekal hafalan Al-Quran, tapi juga keterampilan Al-Quran lainnya. Seiring waktu berjalan, permintaan dari masyarakat untuk bisa memasukkan anaknya di pondok pesantren Tahfizul Quran Raudatul Amin semakin mendesak, khususnya untuk santriwati putri. Maka setelah berkonsultasi dengan salah seorang tokoh ulama di desa Gambah Dalam, yaitu Tuan Guru Haji Asnawi Syahabuddin LC, karena selama ini beliau sangat mendukung dengan keberadaan pondok pesantren Raudatul Amin dan juga berkonsultasi ke beberapa tokoh masyarakat setempat. Akhirnya beliau dan masyarakat sepakat menghibahkan tempat berupa bangun XTK atau TPA Al-Falah berukuran 10 x 20 meter persegi beserta tanahnya kurang lebih 1 hektar untuk asrama santriwati putri yang dikelola langsung oleh YPIK Raudatul Amin. Maka dibukalah penerimaan santri putri pada tahun 2020 dan pembelajaran resmi dimulai pada tanggal 2 Agustus 2020 hingga sekarang. Sistem pembelajaran di PPTK Raudatul Amin adalah pendidikan 24 jam, yaitu santri menginap di asrama dan dibimbing oleh ustadz-ustazah dalam menghafal Al-Quran, pemahaman agama Islam dan amaliyah sunnah, serta keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat. Bimbingan dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, dengan masa pendidikan minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Sedangkan kurikulum yang diterapkan: pertama, pendidikan tahfizul Quran; kedua, pembelajaran diniyah, tauhid, fikih, dan akhlak; tiga, keterampilan Al-Quran, tajwid, tartil, tilawah, khat, sari tilawah, dan muhadarah; keempat, kesenian Islami, habsyi, barzanji, hadarah, rudat, dan lain-lain; 5. Bahasa Arab, lugat, nahwu, dan sorab; 6. Paket B dan paket C; 7. Wisata religi. Visi misi terciptanya generasi hafal Al-Quran yang berprestasi dan berakhlak Qurani. Misi pertama, mencetak generasi hafal Al-Quran yang berprestasi. Kedua, memberikan bimbingan pemahaman kandungan Al-Quran. Ketiga, menanamkan nilai-nilai Qurani dalam pembentukan karakter. Keempat, mensyiarkan Al-Quran di masyarakat melalui kader-kader hafiz Al-Quran. Jumlah santri-santriwati dan ustadz-ustazah. Adapun jumlah santri pada tahun 2021 terdaftar 120 orang, terdiri dari 80 santri putra dan 40 santri putri. Sedangkan ustadz-ustazah ada 18 orang, terdiri dari ustadz 8 orang dan ustazah 10 orang, serta 2 orang tata usaha. Jumlah alumni. Hingga tahun 2021 ini, kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Amin telah berjalan selama 9 tahun. Tepatnya sejak dibuka pada bulan Juli tahun 2012 lalu. Seiring waktu itu pula, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Amin telah mewisuda penghafal Al-Quran sebanyak 7 angkatan, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Total wisudawan dan alumni dari tahun 2015 sampai 2021 berjumlah 60 orang santri. Sasaran prestasi. Pertama, beasiswa perguruan tinggi dalam dan luar negeri jalur tahfiz. Kedua, pendaftaran calon anggota TNI atau Polri jalur tahfiz. Ketiga, MTQ atau STQ semua cabang lomba, tilawah, tahfiz, syarhil, tahmil, dan khotil Quran. 4. MTQ Suara Emas cabang tilawah duet dan trio serta sari tilawah. 5. Pekan olahraga pondok pesantren. 6. Festival Anak Soleh Indonesia. 7. Dan kompetisi atau lomba Islami lainnya.
Profil pimpinan PPTQ Raudatul Amin. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Amin dari tahun 2012 hingga sekarang adalah Ustadz Zulkifli Al-Hafiz. Nama lengkap beliau adalah Zulkifli Al-Hafiz SPDI MAG, kelahiran negara 12 Mei 1982 dengan alamat Desa Kapuh, Kecamatan Simpul, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakang pendidikan: alumni MI Al-Ma'arif Hamayung 1996, alumni Pondok Pesantren Al-Muradiyah Negara tahun 2000, alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura tahun 2003, alumni Pondok Pesantren Tahfizul Quran Fathus Salam Surabaya tahun 2005, alumni STAI Darul Ulum Kandangan 2011 dengan gelar SPDI, dan alumni Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016 dengan gelar MAG dengan pengalaman organisasi Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengkajian MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2017, Ketua Komisi Pendidikan, Kaderisasi dan PSBI MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2017-2020, Bidang Diklat LPTQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2017 dan 2017-2022, Sekretaris Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah Hulu Sungai Selatan 2017-2022.